wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Respon Biomarker pada Belut Eropa yang terekspos terhadap polutan organik, sebuah studi lapangan di Vacares, Camargue, Prancis. Pendahuluan. Sebagian besar penelitian ekotoksikologi pada ekosistem perairan melibatkan biomonitoring perairan pendalaman atau pesisir. Konsep ini berkaitan dengan pendeteksian respon peringatan dini biokonsenis perairan yang terpapar polutan atau stresor. Banyaknya faktor telah mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan dengan mempertimbangkan kompleksitas ekosistem dan ketidakstabilan respons. Saat ini upaya pendalaman dalam ekotoksikologi jarang konklusif pada skala ekosistem. Akibatnya, hubungan antara respon biomarker pada efek tingkat populasi di lapangan masih belum terdefinisikan dengan baik. Dalam penelitian ini, fokus pada efek biologis polutan organik terhadap populasi belut Eropa. Biomarker dipilih untuk mengkarakterisasi beberapa proses metabolisme. Biomarker tersebut meliputi parametabolisme energi, lipid, dan polar protein, kandungan glukogen, dan aktivitas ATP, otot, dan insang. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah tempat penelitian. Tempat penelitian terletak pada Camargue, Prancis, Camargue atau Prancis Selatan. Adapun organisme yang menjadi bahan uji pada penelitian ini yaitu belut Eropa atau Anguilla yang dikumpulkan selama setengah tahun, kurang lebih dari tahun 1999 sampai tahun 2000. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah metode analisis kimia. Analisis kimia atau metode metabolis sekunder, di mana menggunakan sampel yang digunakan adalah berupa hati dan otot belut Eropa, di mana sampel tersebut diekstrak menggunakan senyawa organik, yaitu larutan kloroform dan larutan metanol. Yang kedua adalah metode atau analisis biokimia, di mana hati dan otot belut diekstrak menggunakan larutan kloroform dan metanol. Kandungan protein dinilai menggunakan metode Lowry dan kawan-kawan. Sedangkan glukosa diukur menggunakan glukosa oksidasi menggunakan metode Hanger dan Nixon 1975. Analis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah di mana variabilitas data antar usia dibandingkan menggunakan analis varian satu arah atau menggunakan metode ANOVA diikuti oleh uji post hoc, Cerf dan Bonferroni dan memperbandingkan berpasangan digunakan untuk memeriksa perbedaan antara konsentrasi otot dan hati. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Adapun hasil dalam penelitian ini yang pertama adalah kandungan kontaminan dalam jaringan. Semua POP yang diteliti ditemukan dalam jaringan belut dari Laguna Vacares. Konsentrasi menunjukkan variabilitas yang tinggi. PCB merupakan senyawa OC paling terkonsentrasi di hati dan otot, baik pada belut kuning maupun pada belut muda. Polutan ini menunjukkan varian OC tunggal yang signifikansi antara usia. Kandungan PCB di otot sedikit lebih tinggi pada belut muda dibandingkan pada belut kuning. Yang selanjutnya adalah hubungan antara kandungan kontaminan dan penandaan metabolik. Beberapa korelasi signifikan terdeteksi antara konsentrasi kontaminan mikro, yaitu pada empedu, dan penanda metabolit. Pada otot, glukogen menunjukkan sejumlah besar korelasi dengan pH berat molekul rendah, kurang dari 230 gram. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada organisme akuatik, mekanisme yang terlibat dalam proses detoksifikasi merupakan pertahanan pertama terhadap efek paparan xenobiotik. Akan tetapi, di Laguna Vacares, tingkat kontaminasi belut oleh polutan organik tampaknya tidak cukup untuk memicu respon dari enzim biotransformasi.